Windy untuk menyampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini mungkin jadi kesempatan bagi saya dan teman-teman dari Yaski itu untuk memberikan gambaran mengenai SIM-Meres Ganja yang saat ini sudah dipakai di sekitar 1.200 vaskes seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini saya share alamat web kita yaitu webyaski.or.id. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh narasumber sebelumnya bahwa aplikasi kita itu memang 100% gratis. Jadi sebenarnya kita itu hanyalah sekumpulan teman-teman IT rumah sakit, termasuk saya itu juga sebenarnya juga IT rumah sakit di RS Sardiwa Yogyakarta. Kebetulan saya bantu di sana dari tahun 2010. Terus kemudian karena memang saat itu banyak rumah sakit yang pas pengadaan SIM-Meres gagal, makanya saya suruh untuk mencoba aplikasi saya. Nah, kebetulan kok setelah 3 tahun build, terus kita share, banyak yang mencoba dan kebanyakan merasa nyaman dengan aplikasi ini, sehingga teman-teman bersepakat kenapa kita tidak bikin forum, yang akhirnya kita akomodir dalam bentuk forum baik Telegram, WA maupun Facebook. Terus kemudian karena penggunanya semakin banyak, kita bersepakatan kita buat yang namanya yayasan, yaitu Yayasan SIM-Meres Ganja Indonesia, yang nanti akan digunakan ketika kita membuat workshop atau membuat agenda pertemuan biasanya 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Yang kadang kita juga mengundang teman-teman dari BPJS untuk mensosialisasikan program-program mereka terkait dengan bridging. Nah, terus kemudian di kita sendiri aplikasi itu dikembangkan oleh banyak orang karena aplikasi ini open atau terbuka, bisa digunakan oleh siapa saja. Terus kemudian untuk source-nya sendiri kita share ke GitHub bagi teman-teman rumah sakit yang dia itu pengen mengembangkan aplikasi SIM-Meres Ganja sesuai kebutuhan mereka sendiri. Walaupun sudah kita akomodir, tapi kadang ada beberapa kebutuhan yang menurut teman-teman rumah sakit itu belum klik dengan kebutuhan mereka. GitHub. Terus kemudian untuk pengembangannya sendiri nanti bisa didiskusikan ketika teman-teman sudah mencoba mengembangkan, kita sediakan yang namanya forum. Nah, forumnya modelnya seperti ini. Nah, ini forumnya. Ini forum BPJS juga, teman-teman BPJS juga ada di sini, teman-teman rumah sakit seluruh Indonesia juga ada di sini. Nah, terus kemudian untuk aplikasi kita itu nanti di alamat web kita www.yaski.or.id itu sudah kita sediakan panel downloadnya, semua yang berkaitan dengan SIM-Meres Ganja, baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi tutorial dan pengembangannya sudah kita sediakan di tempat downloadnya. Terus kemudian bagi rumah sakit, tadi disampaikan bahwa kadang ada rumah sakit itu yang tidak punya IT dan SIM-Meres ini tidak mensyaratkan harus punya IT, tetapi yang penting ada yang mau bertanggung jawab. Karena kebetulan setelah kita mencoba dari 10 tahun pengembangan SIM-Meres ini, malah banyak rumah sakit yang jalan itu tidak dipegang oleh IT, tetapi karyawan yang dia memang tertarik dengan sistem. Jadi ada teman kita dari RS Puri Husada Sleman, itu yang dia itu aslinya orang farmasi, tetapi ketika kita ajari ternyata dia pintar, akhirnya sampai ke install server, troubleshooting, pasang jaringan, sampai ke develop pun dia mampu ketika kita memang ajak untuk berkembang ke arah sana. Nah, termasuk ada yang memang di kita pengembang aslinya adalah dokter, aslinya praktek, tapi memang kada punya keinginan untuk belajar, akhirnya ikut jadi pengembang di SIM-Meres Ganja. Nah, ini yang menurut saya menarik karena kita tidak harus punya IT, yang penting ada yang bertanggung jawab. Terus bagi rumah sakit yang pengen menggunakan bisa langsung download, tidak harus bersurat ke kami. Nah, bersurat itu kebutuhannya biasanya kalau teman-teman dari rumah sakit membutuhkan MOU hak guna pakai yang nanti dipakai untuk akreditasi ataupun kerjasama dengan BPJS. Untuk MOU hak guna pakai sendiri itu dia bersifat free juga, kita tidak menarik biaya. Yang penting nanti sebelum membuat MOU rumah sakit sudah harus membuat paklaring bahwa rumah sakit tersebut benar-benar menggunakan SIM-Meres Ganja.
Nah, hak guna pakai itu nanti berisi tentang jaminan dari kami pihak yayasan, memberikan support kepada rumah sakit atau klinik yang menggunakan, yang nanti akan berjangka waktu tergantung rumah sakit mau digunakan berapa tahun. Nah, nanti ketika memang mau perpanjang, bisa langsung diperpanjang sendiri, yaitu untuk kebutuhan akreditasi dan untuk kebutuhan dengan BPJS. Kemudian untuk pendampingan untuk rumah sakit yang memang butuh dan memang tidak punya IT dan pengen transfer ke Knowledge dengan kami dari yayasan, di kita ada 8 orang di seluruh Indonesia dari beberapa rumah sakit. Nah, untuk pendampingan di kita sendiri, nanti bagi rumah sakit yang pengen pendampingan, itu dia bisa langsung bersurat. Nah, bersurat ke yayasan, mengundang. Terus kemudian untuk biaya, kami tidak mematok biaya, itu disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit masing-masing. Kalau RSUD, jadi kami tidak menggunakan proposal atau yang lainnya, tetapi menurut kepatutan atau kemampuan rumah sakit untuk yang swasta, untuk yang RSUD silahkan disesuaikan dengan SPPD. Ya, nah terus kemudian untuk pendampingan dari kita biasanya maksimal itu 2 orang. Ya, nanti dari sisi instalasi client server yang tentunya nanti langsung kita ajarkan harus ada orang IT atau minimal penanggung jawab yang bisa kita ajari. Jadi nanti dari cara install server, user sama password semuanya dikelola oleh teman-teman rumah yang menyimpan sendiri. Kami hanya mengajari troubleshooting dan mengamankan datanya. Kami tidak ikut serta dalam proses yang ada di dalamnya karena kami menjaga kerahasiaan masing-masing rumah sakit. Nah, terus kemudian bagi penanggung jawabnya nanti, kalau memang sudah kita ajari dan dia pengen bergabung, bisa langsung kita joinkan ke forum dengan syarat harus menyertakan profil atau foto pengguna dari rumah sakit, terus nama rumah sakit dan kode rumah sakitnya. Ya, nah ini yang di kita dari pendampingan sampai nanti keikutsertaan di forum. Terus kemudian tadi disampaikan ada rumah sakit yang ketika dia mau bridging itu kesusahan menggunakan IP publik. Nah, di kita kebetulan karena memang di kita itu banyak yang ikut berkontribusi, salah satunya termasuk dari masalah dana, akhirnya kita buatkan atau kita belikan server, yang servernya itu kita titipkan di Rumah Sakit Simpangan Depok. Nah, servernya itu kita buat langganan IP publik. Nah, setiap rumah sakit yang ingin bridging dengan mobil JKN itu bisa langsung nanti mendaftarkan di sini, ya, bridging Vaskes. Ya, nah, yang penting sudah ada servernya. Kalau memang ada mikrotik juga bisa pakai kita itu untuk biaya maintenance, karena kan memang kita ada kebutuhan untuk sewa IP publik dan maintenance, yaitu 3 juta per tahun. Ya, di sini nanti itu untuk filenya unlimited, bisa langsung dititip atau dimasukkan di servernya, itu bebas. Semua rumah sakit yang memang sudah menggunakan Hanja dan pengen berlangganan bisa, kita tarik biayanya 3 juta per tahun. Jadi tidak seperti IP publik yang 3 sampai 8 juta per bulan, kita 3 juta per tahun. Nanti tinggal file-file yang dibutuhkan untuk mobil JKN ditaruh di sana. Terus kemudian untuk dari servernya yayasan ke server rumah sakit, kita bisa menggunakan tunneling. Baik bisa menggunakan VPN ataupun bisa menggunakan LTPT maupun PPTP. Ya nanti itu kita ajari cara penggunaannya. Semuanya kita pandu, bisa langsung dihandle IT rumah sakit, atau kalau misalnya butuh bantuan nanti bisa langsung dibantu baik Mas Haris dari RS Bayangkara Nganjuk yang merupakan bendahara yayasan, ataupun Dr. Saiful Imam yang merupakan sekretaris dari Yayasan Simeres Hanja Indonesia yang nanti mungkin setelah paparan saya ini itu akan disampaikan oleh beliau. Nah, untuk bisa bridging dengan mobil JKN, memang kita syaratkan SIM-nya sudah harus jalan, karena kemarin ada beberapa rumah sakit telepon itu, dia cuma pengen pakai antriannya, dan tidak pengen menggunakan SIM-nya. Nah, kemudian saya jawab bahwa SIM-RS itu memang mau nggak mau ya harus pakai Hansa, karena memang untuk desain tabel dan database itu kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan BPJS. Kecuali dari pihak RS itu punya IT sendiri, ketika dia mau mendownload menggunakan, ya silahkan dimodifikasi sesuai kebutuhan sendiri.
kalau kami sudah tidak mampu untuk membantu mendevelop sesuai kebutuhan rumah sakit, karena kami sendiri sudah kehabisan waktu untuk mengembangkan di sisi SIM-RS Kanjanya yang saat ini memang fiturnya sedang banyak pengembangan. Nah, terus kemudian untuk antrian dan lain-lain, sebenarnya di SIM-RS Ganja sudah punya mobil antrian sendiri, yang sebenarnya itu nanti juga dari mobil JKN BPJS juga akan langsung masuk ke aplikasi antrian kita di e-pasien. Nah, untuk server yang bareng-bareng ini nanti teman-teman IT BPJS mungkin akan sering ketemu dengan web kita. Ya, nanti karena ditembakkan ke simkeskanja.com dan nanti IP-nya di belakangnya tinggal dikasih alamat untuk masing-masing rumah sakit. Terus kemudian untuk yang apa? Untuk yang antrian atau jadwal operasi, memang di kita mensyaratkan rumah sakit itu sudah harus jalan untuk permintaan operasinya. Ya, ada beberapa rumah sakit yang hanya pakai antriannya, tapi di kita kalau memang mau jalan untuk yang operasi itu harus digunakan jadwal operasinya, termasuk dashboardnya untuk rumah sakit sendiri juga sudah kita buatkan. Ini saya coba dulu jalankan. Kita mau tunjukkan. Nah, ini alhamdulillah berkat adanya teman-teman BPJS, teman-teman rumah sakit itu mulai mau menjalankan aplikasi SIM-RS karena dulu termasuk yang ogah-ogahan. Apalagi untuk permintaan operasi itu ketika kita minta untuk menggunakan aplikasinya, pada tidak mau, tetapi karena ada tekanan BPJS, mereka lama-kelamaan juga sadar diri juga akhirnya menggunakan. Nah, malah kalau memang ada nanti aplikasi yang memang bisa kita bridging lagi, siapa tahu nanti kita bisa ikut membantu. Di kita ada aplikasi antrian untuk yang dokter, jadi dokter itu sebelum pasien datang, dia sudah mengantri, dia itu sudah punya gambaran siapa yang datang, jam berapa, terus berapa jumlah pasiennya. Nah, siapa tahu itu nanti bisa difasilitasi di mobil JKN juga, karena ada beberapa dokter yang mungkin dia lebih nyaman ketika menggunakan interface-nya mobil JKN. Nah, ini contoh di kita untuk aplikasi yang antrian operasi. Nah, ini ada permintaan, terus ada jadwal operasi. Di kita termasuk untuk yang antrian lab sama radiologi juga menggunakan elektronik, siapa tahu nanti mau dibuatkan juga kalau memang berkenan. Nah, ini misalnya operasi, saya simpan ya. Nah, ini jadwal operasinya. Ketika sudah disimpan di sini untuk dashboard di rumah sakit juga sudah kita buatkan dashboard jadwal operasi. Nah, ini yang nanti digunakan di ruang operasi. Terus kemudian untuk di ruangan operasi sendiri nanti mereka membuat di sini termasuk nanti pelaporannya juga dia menggunakan yang ada di operasi. Bentar, jadwal operasi. Nah, termasuk tagihannya nanti juga mereka memasukkan di sini. Nah, di sini termasuk nanti statusnya dia menunggu, sedang proses ataupun selesai, nanti ada di sini. Terus untuk teman-teman IT rumah sakit yang dia pengen menggunakan bridging-nya, itu sudah kita akan sediakan di sos kode SIM-RS Kanja, yang web apps itu ada folder API BPJS. Nah, itu sebenarnya config dan aplikasinya di sini. Nah, ini tinggal ditaruh bagi rumah sakit yang dia sudah punya VPS atau langganan di luar Yaski, tinggal ditaruh di VPS-nya. Untuk yang dia menggunakan API public, tinggal ditaruh di API public-nya. Nah, ini adalah hasil pengembangan dari teman-teman di RSUD Kemayoran dan RSUD Ciracas dan yang lain-lain. Jadi mereka ikut membantu mengembangkan, terus kemudian disumbangkan ke yayasan. Terus kemudian kita kembangkan juga di forum, akhirnya menjadi versi final yang kemarin sudah dites sesuai kebutuhan BPJS. Nah, ini sudah kita sediakan bawaannya, source-nya. Untuk GitHub-nya bisa source-nya juga bisa di-download di GitHub SIM-RS Kanja. Ya, seperti itu. Mungkin untuk secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Dr. Saiful atau Mas Haris. Untuk dan waktu mungkin saya persilahkan untuk teknis bridging dengan langsung servernya Yaski. Ya, mungkin untuk yang saya sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti siapa lagi Mas? Izin.
Izin nanti ini ada Mas Haris sama Dr. Saiful. Silahkan Mas Haris. Oke, monggo, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas partisipasinya, juga atas kesempatan waktunya yang diberikan. Di sini saya sebagai admin Simers Kansa juga, ya kan, yang mungkin sudah banyak disampaikan sama Mas Win tadi. Saya langsung ke sisi teknisnya, yang untuk bridging mobile JKN. Share screen. Nah, alhamdulillah untuk beberapa rumah sakit yang sudah gabung dengan Kansa sudah hampir 50 vaskes, karena nggak cuma rumah sakit aja, ada yang dari klinik juga. Dan ini untuk JKN mobile ini kemarin kita sudah coba untuk beberapa klien yang sudah gabung dengan Kansa. Mungkin yang dari KC Sumatera Barat kemarin dengan Ibu siapa kemarin saya lupa, sudah tes, alhamdulillah lolos testing. Dari beberapa rumah sakit di daerah Sumatera Barat juga banyak yang gabung Simers Kansa, karena kemarin dari KC BPJS juga sangat menyarankan sekali, kan gitu kan. Nah, di sini sudah kami sediakan linknya, sudah kami share juga ke tim IT. Kemarin ada dari rumah sakit di daerah Sumatera juga, karena memang tidak punya IT, akhirnya kami yang dari Simers Kansa yang turun tangan membantu untuk proses UAT-nya, akan tetapi didampingi dengan orang yang bertanggung jawab juga, yang tadi sudah disampaikan sama Mas Win. Di sini kami sudah menyediakan linknya nanti yang akan diberikan BPJS, termasuk untuk username sama password untuk tokennya. Nanti mungkin dengan tim IT rumah sakit yang memberikan, kami hanya memfasilitasi, dan ini sudah kami sesuaikan dengan permintaan sesuai katalog juga. Dan juga di sini juga sudah ada display antrian, dan kami sudah coba untuk langsung ketika nanti developnya sudah coba dengan aplikasi mobile JKN-nya, kan gitu kan. Kemarin akhirnya alhamdulillah sukses dari beberapa rumah sakit. Dan juga kemarin ada baru lagi kemarin dari rumah sakit Inde yang memang orang BPJS yang menyarankan juga, alhamdulillah langsung gabung, langsung UAT juga, mereka juga terpenuhi, kan gitu kan. Mungkin dari sisi teknisnya nanti mungkin akan terlibat dengan saya atau dengan tim dari Yaski, karena kami sistemnya juga saling membantu, kan gitu kan. Sedikit dari saya juga yang sesuai yang di website kami, apabila rumah sakit yang memang keberatan terkait untuk biaya IP public, di website sudah kami sediakan, cukup mengajukan permintaan, nanti akan kita balas dengan username dan password, dan kita akan coba trial untuk JKN mobilnya. Apabila itu sudah sukses, silakan kami serahkan untuk tim IT rumah sakit atau orang yang bertanggung jawab di rumah sakit untuk melakukan UAT dengan BPJS, seperti itu. Mungkin dari sisi teknis seperti itu aja Pak dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi Mas yang mau menyampaikan? Cukup dari Kanza? Insya Allah dari kita sudah cukup, Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Win dan tim ya yang sudah menyampaikan. Saya mendengar cukup jelas, dan mudah-mudahan teman-teman di cabang juga cukup jelas ya, sangat jelas bahkan penjelasannya yang disampaikan tadi, bagaimana mekanismenya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana nanti jika akan menggunakan Kanza ini, dan semuanya sudah cukup jelas. Dan mungkin juga saya yakin ya dan berharap sebenarnya kepada Kanza, mungkin nanti bisa seandainya ada teman-teman dari kantor cabang yang nanti
berkeinginan ya untuk berkomunikasi langsung dengan Mas Win ataupun tim Kanza, mungkin mohon direspon ya Mas Win ya, harapannya ya. Baik. Ya. Baik, mungkin izin Bapak dan Ibu, kita langsung saja, ini kita mulai diskusinya, karena tadi sudah disampaikan terkait feedback ataupun capaian ya dari teman cabang khususnya di wilayah Kedeputian 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 oleh Pak Unting. Dan kemudian ada BPS yang disampaikan oleh kantor cabang Palangkaraya dengan mappingnya, dengan strateginya, dengan tindak lanjutnya, ya, dan masukan-masukannya. Dan yang terakhir tadi ada penyampaian langsung dari vendor Kanza ini, yang tadi juga sangat jelas, sangat clear ya penjelasannya. Dan tapi kalau nanti butuh lebih clear lagi, ya tinggal nanti dikomunikasikan langsung.